Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski, NIM D02193774, kelas Informatika D. Di sini pada mata kuliah pemrograman grafika komputer, kita akan membuat atau belajar tentang primitive drawing. Di mana primitive drawing ini kita bisa terapkan pada pembuatan objek atau gambar di OpenGL menggunakan Gloat ya. Pertama kita buka dulu CodeBlocks, lalu kita buat project baru. Kita pilih Gloat project, kita beri nama project kita rumah pula misalnya, lalu kita next, finish. Kita munculkan manajernya dulu. Oke. Nah, untuk program default dari Gloat yaitu kita bisa lihat di sini. Nah, ini merupakan program default dari Gloat sendiri, di mana ada objek bulat, segitiga, dan bulat yang seperti donat. Oke, kita buat project kita sendiri, yaitu kita akan mencoba membuat objek rumah ya. Kita hapus dulu semua codingan di sini. Baru tadi saya sudah membuat beberapa vertex untuk menggambar objek rumah. Mungkin kita akan copy paste karena ini akan memakan waktu banyak ya. Kita sudah buat tadi, kita paste saja di sini. Nah, untuk yang pertama yang harus kita terapkan yaitu kita harus mengimport dulu library yang kita butuhkan. Yang paling penting adalah dalam membuat project Gloat itu, yang paling penting kita harus import Gloat-nya dulu ya, yaitu ada di include gl/gloat.h. Nah, ada beberapa void yang kita harus buat. Yang pertama void init, ini untuk memberikan warna pada layar yang kita buat nantinya untuk background dari objek yang akan kita buat. Yang kedua ada void vertex, ini akan memuat titik-titik vertex untuk membangun objek rumah. Yang ketiga kita butuhkan yaitu untuk void main-nya, yaitu untuk membaca atau menampilkan output di layar seperti itu. Kita kembali ke atas dulu di void init. Void init ini merangkum atau berisi GL color, dimana ini akan memberi warna pada layar objek kita. Yang kedua ada GL matrix mode, dimana GL matrix mode ini kita menggunakan di sini GL projection, artinya kita akan langsung menempatkan objek kita di atas layout atau di atas bingkai project yang sudah kita buat. Selanjutnya ada glue ortho 2 dimensi. Di sini adalah kita memberi batasan sebelah kiri, kanan, bawah, dan atas untuk tempat objek kita. Semakin besar kita beri batasan, maka objek kita harus memuat vertex yang semakin besar pula ya. Ini semacam pembanding nantinya. Oke, masuk di void yang kedua, itu void my vertex. Di sini berisi titik-titik vertex yang sudah kita buat. Ini memacu pada titik koordinat untuk membentuk objek rumah ini. Contohnya saja pada bagian atap sendiri. Ini merupakan titik koordinatnya untuk membangun atap. Atap yang kita buat itu atap bentuknya segitiga ya. Di sini koordinat untuk membentuk atap. Dan gel yang saya gunakan yaitu gel polygon, karena gel polygon ini setiap vertex awalnya itu akan selalu terhubung dengan
vertex akhirnya, atau koordinat yang kita tentukan pertama akan tetap terhubung dengan koordinat akhir yang kita buat. Nah, itu merupakan salah satu kemudahan menggunakan GL Polygon. Kita coba lihat dulu hasilnya untuk atap. Nah, ini untuk atap ya, dimana vertex yang tadi atau titik koordinat yang kita buat yaitu dari min 800 dan y nya itu 300, dan dari x nya 0 dengan y nya 500 dan x nya 800 dan y nya 300, maka akan menciptakan objek segitiga bentuk atap ini. Lanjut, dari setelah membuat atap, kita coba membuat tembok. Caranya sama, kita menggunakan juga GL Polygon, karena GL Polygon ini akan selalu terhubung dengan polygon atau vertex akhir yang kita buat. Itu kemudahannya menggunakan GL Polygon. Dan selanjutnya kita buat lagi bagian-bagian yang lain sehingga membentuk objek rumah. Sini kita membuat garis bawah atap, penghubung, jendela atas kiri, garis jendelanya, ada juga tembok pintu yang ini biru, dan ini pintunya. Nah, dan cara memberi warna itu seperti ini. Nilai pertama itu nilai untuk mewakili warna merah, dan nilai kedua mewakili warna hijau, dan nilai ketiga mewakili warna biru. Jika ini dikurangi maka warnanya juga akan lain, seperti itu. Mulai dari 0,0 sampai dengan 1, kita bisa gonta-ganti warna sesuai yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan gel lines karena ya memudahkan lah untuk menggambar sebuah garis-garis seperti itu. Nah, jika sudah semua vertex yang kita buat, maka kita render dengan GL Flush. Artinya semua proses dari yang vertex yang kita buat itu bisa dirender oleh PNGL secepat mungkin. Oke, hasilnya kita buat integer main, dimana integer main ini berisi proses-proses dari menampilkan objek ke gambar ya, seperti proses glued init window position, artinya saat dijalankan posisi objek kita itu sebelah mana, dimana 10 mewakili X dan 10 yang sebelah kanan mewakili Y. Maka itu posisi objek ketika kita run ya. Objek maksudnya layar objek yang kita jalankan. Selanjutnya ada glued init window size, artinya kita memberi ukuran pada bingkai objek yang kita buat. Ada panjang dan ada tinggi, seperti itu. Selanjutnya ada glued create window. Ini artinya kita memberi judul pada bingkai objek atau bingkai layar project kita. Sini saya buat tugas 5 Rizky karena kebetulan ini merupakan tugas 5 dari mata kuliah grafika komputer. Selanjutnya init. Ini untuk menjalankan semua proses. Dan ada glued display function. Ini untuk menjalankan function dari vertex yang kita buat di atas. Selanjutnya ada glued main loop. Ini untuk menjalankan seluruh bagian secara terus-menerus sampai kita close ya. Tidak akan berhenti kecuali kita close, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya. Pertama ada atap, tembok, jendela, ada garis bawah atap, jendela lagi, ada tembok pintu, ada teras, dan ada tangga. Itu
merupakan bagian untuk menggambar objek rumah sederhana ya. Ini merupakan objek 2 dimensi sederhana, bentuknya rumah seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.